Shalom adik sekolah minggu. Bertemu lagi di ibadah kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik sekolah minggu apa kabarnya? Puji Tuhan Kak Emma, sehat-sehat saja kan adik-adik sekolah minggu? Pastinya ya. Nah, agar kita makin semangat untuk memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, adik-adik, biar kita makin semangat untuk memuji Tuhan, kita bernyanyi lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik sekolah minggu, gimana? Masih tetap semangat kan? Kita akan angkat lagu pujian Sekolah Minggu HKBP dari buku Sekolah Minggu nomor 15. Sekolah Minggu HKBP 12 Yohanoi Adi Arahon Kutahari Lohana Metenomi. Sekolah Minggu ingot mai Podo pangati nina posoi Atau arahon madongani Tu Yesus Tuhan tai. Ya, adik-adik sekolah minggu, karena kita mau berdoa, kita bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu, curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkannya ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya, kita duduk kembali, kita akan membaca hukum Taurat yang keberapa ya? Siapa tahu? Ya, kita akan membaca hukum Taurat yang ke-8. Kita sama-sama membacanya ya. Jangan engkau mencuri. Sekali lagi, kita sama-sama ya. Jangan engkau mencuri. Ya, demikian hukum Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik silakan duduk.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang ke-8 yang berisi jangan engkau mencuri. Nah, sekarang kita angkat lagu pujian kita kembali. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 161, Hotokong Ihu Tonoko. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengaku dosa-dosa kita, inang-undang supaya kita untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkannya, tapi lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, kita sekarang akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3. Ayo kita baca sama-sama ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita baca yuk sekali lagi. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Demikian ayat hafalan kita. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita sama-sama mengucapkannya ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, masih pada semangat kan? Nah, biar kita makin semangat untuk memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 109, Yesus Sahabat Anak-anak. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, mari kita bangkit berdiri yuk. Karena kita akan mengaku iman kepercayaan kita, kita sama-sama mengucapkannya ya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, Inang persilakan duduk. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian Cuy Cuy Pam Pam Pam. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul di sini mau ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan bisa kami lakukan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita buka Alkitab kita, akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Markus pasal yang ke-8 ayat 27 sampai ayat 30. Demikian bunyinya, kita akan memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus,
Engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Adik-adik, mari kita dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau kenalkan dulu teman kakak di sini. Ada siapa? Masih ada yang ingat? Halo teman-teman sekolah minggu. Halo Kak Emma. Tini senang loh bisa bertemu sama teman-teman sekolah minggu. Masih ingat sama Tini nggak? Minggu lalu kita sudah bertemu. Masih ingat kan? Pastinya masih ingat ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau menunjukkan gambar dulu. Sini ada gambar. Coba Tini, kakak tanya, tahu nggak ini gambar siapa? Siapa ya Kak? Tini nggak tahu. Adik-adik di rumah ada yang tahu ini siapa? Ya, benar adik-adik. Ini adalah gambar ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Lalu kalau ini, ada yang tahu lagi siapa? Ya, betul juga adik-adik. Ini adalah gambar ketika Tuhan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, sebelum itu ternyata ada mukjizat yang telah dilakukan Tuhan. Contohnya, ada yang tahu nggak? Ini tahu mukjizat apa saja yang telah Tuhan lakukan? Emang mukjizat apa saja Kak yang dilakukan Tuhan Yesus? Tini pengen tahu deh Kak. Ya, di sini kakak juga ada gambarnya adik-adik. Ini ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar ketika Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Wow, luar biasa banget ya Tuhan kita. Bayangkan, memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ada lagi adik-adik, mukjizat yang telah dilakukan Tuhan. Apa saja ya? Sini ada yang tahu? Enggak sih Kak. Lalu ada mukjizat apa lagi Kak yang telah dilakukan Tuhan Yesus? Nah, mukjizat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, itu dia adik-adik. Ada banyak mukjizat yang telah Tuhan lakukan. Nah, ini sekarang sudah paham? Sudah Kakak, sebenarnya Tuhan itu siapa Kak? Kok bisa melakukan banyak mukjizat? Nah, adik-adik di rumah ada yang tahu jawabannya? Sebenarnya Tuhan itu siapa ya? Nah, biar adik-adik dan Tini nggak bingung lagi, ayo kita cari jawabannya sama-sama. Nah, tadi kan kita mendengarkan firman Tuhan dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Di situ Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Siapakah aku ini?" Lalu seorang murid Tuhan Yesus menjawab, Oh, Petrus menjawab bahwa Tuhan Yesus itu Mesias ya Kak? "Ya, benar adik-adik. Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat kita yang telah menyelamatkan kita dari dosa." Lalu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita dari dosa Kak? Bagaimana ya adik-adik cara Tuhan menyelamatkan kita dari dosa? Nah, kasih tahu ya. Cara Tuhan menyelamatkan kita dari dosa ialah Tuhan rela disalibkan hanya untuk menebus dosa kita manusia. Sekarang Tini sudah paham Kak, karena Tini sudah mengenal Tuhan. Berarti Tini harus taat kepada Tuhan, perintah Tuhan ya Kak? Ya, benar Tini. Jadi adik-adik, ketika kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, kita harus patuh dan taat terhadap perintah Tuhan. Contohnya, kita rajin berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, patuh kepada orang tua, dan tidak mencuri, tidak berbohong, dan tidak suka menjahili teman-teman. Oh ya Kak Emma, itu seperti di perintah hukum Taurat ya Kak ya? Ya benar adik-adik, 10 perintah Tuhan. Nah, semoga kita bisa melakukan perintah Tuhan itu ya. Akan tetapi adik-adik, ada bukti satu lagi. Apa itu Kak? Nah, bukti kita mengenal Tuhan, yaitu Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita manusia. Jadi, ini Ya, ketika Kak. sama teman, ini tidak boleh dendam ya, tidak boleh benci kepada teman.
Kita harus mengasihi sekalipun itu musuh kita. Baiklah Kak, aku akan lebih sayang dan mengasihi teman-temanku semuanya. Ya, adik-adik di rumah juga ya. Harus melakukan dan taat terhadap perintah Tuhan dan saling mengasihi teman atau sesama kita dan mengasihi Tuhan juga. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada minggu ini. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk patuh dan taat terhadap perintah Tuhan, seperti rajin berdoa, beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan, dan firman hari ini mengajarkan kita juga untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Nah, adik-adik sekalian, itulah tadi cerita tentang firman kita. Inang minta kita lakukan dengan baik ya, supaya Tuhan kita Yesus Kristus senang melihat kita. Ya, kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Ya Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, kiranya bisa kami lakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Sekarang kami doakan Tuhan, guru-guru sekolah minggu kami, dan pengurus-pengurus gereja, dan kakak-kakak guru sekolah minggu, semua kami doakan agar Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian, Aku Anak Tuhan. Nah adik-adik, kita mau berdoa, mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, biar kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya
dan dikasihan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!